Jumpa lagi di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang terus kau anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca bagian kebenaran firman-Mu, bahkan kami akan merenungkannya. Kami rindu Bapa, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Roh hikmat, roh pengetahuan diberikan bagi kami, agar kami dapat mampu untuk menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Inilah kami, hamba yang akan menyampaikan kebenaran di saat ini. Bapa, berkatilah kehidupan hamba selalu. Hamba percaya kemampuan, hikmat, kuasa Engkau telah berikan dalam kehidupan hamba. Berkatilah semua kami yang mendengarkan, baik hamba juga menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus mau menolong dan memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap saudara dan saya yang membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini sungguh indah bagi kita semua. Kita akan belajar dari kisah Ananias dan Safira. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara dan saya percaya kalau apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di dalam seluruh kehidupan kita adalah pemberian dari Allah? Sudah pasti semua orang akan menjawab bahwa ya benar, semua yang saya miliki, semua yang saya punyai, bahkan hidup ini adalah pemberian Allah. Nah, oleh karena itu saudara, kalau itu benar adalah pemberian Allah menurut kita, maka marilah kita belajar mempersembahkan seluruh apa yang kita miliki ini hanya untuk tujuannya Tuhan. Nah, saya percaya kalau semua yang kita miliki, kita berikan, persembahkan kepada Tuhan dengan baik dan benar sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Kalau yang kita miliki, yang kita punyai dari Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan saudara dan saya. Nah, belajar dari kisahnya Ananias dan Safira, di sini kita melihat bahwa mereka memiliki sebidang tanah. Tanah itu milik mereka, dan ketika mereka menjualnya, hasilnya itu juga menjadi milik mereka. Tetapi satu hal yang dilakukan salah oleh Ananias dan Safira, ketika mereka mau mempersembahkan itu di hadapan Allah, di depan atau di bawah kaki rasul-rasul itu dipersembahkannya sebagai tanda mereka mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Dikatakan mereka tidak jujur dalam hal penjualan hasil dari tanah itu. Dan apa yang terjadi saudara? Petrus berkata kepada mereka, kepada Ananias
bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias dengan bersepakat dengan istrinya Safira adalah sesuatu yang salah, karena mereka sedang mencobai Tuhan. Dan dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Itu artinya saudara, apa yang dilakukan Ananias dan Safira itu jahat di mata Tuhan. Mereka sebenarnya sebagai orang yang telah diberkati Tuhan, orang yang memiliki segala sesuatu karena Tuhan, hendaklah mereka dapat mempersembahkan seluruh hidup mereka, apa yang mereka punyai, haruslah mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena dikatakan kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, waktu seluruh kehidupan orang percaya saat itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan jemaat saat itu mereka lalu dipersatukan oleh Roh Kudus. Mereka mempersembahkan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka kepada Tuhan, dan itu yang diterima oleh Tuhan. Dan dikatakan Ananias dan Safira mereka mendustai Roh Kudus, mereka tidak jujur terhadap apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Akibatnya mereka mengalami kematian. Hal terpenting yang mau diajarkan kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur hari-hari hidup kita sampai saat ini kita miliki, kita punyai hanya karena anugerah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita yakin, kita percaya bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, mari kita belajar mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, mempersembahkannya dengan baik dan benar. Artinya, mari jangan kita memakai kehidupan kita, jangan kita memakai seluruh hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal yang tidak benar. Tetapi ketika kita mempergunakannya dengan baik dan benar, maka tandanya kita mempersembahkan itu kepada Tuhan dengan baik dan benar. Maka saya percaya persembahan demikianlah yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini Paulus ingin mengajak jemaat di Roma bagaimana mereka mempersembahkan seluruh kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Mereka mempersembahkan seluruh kehidupan mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Persembahkanlah seluruh kehidupan kita yang baik dan benar kepada Allah. Jangan Allah memberkati saudara dengan uang, Allah memberkati saudara dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan kehidupan yang baik, sehat, kuat, umur panjang. Tetapi engkau tidak mempersembahkan itu yang baik kepada Tuhan. Engkau hidup sebagai orang Kristen yang sembarang, hidup sesuai dengan apa yang kau mau, hidup sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kau hidup dalam mabuk-mabukan, kau hidup dalam pesta pora, kau hidup dalam persinahan. Engkau mempergunakan apa yang Tuhan berikan, harta itu dengan tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu tanda bahwa kita tidak mempersembahkan semuanya dengan baik dan benar. Jangan saudara berpikir kalau ke gereja saja saudara bawa persembahan, itu saudara tahu bahwa saudara berikan kepada Tuhan. Terus yang hari-hari hidup saudara melihat itu bukan persembahan kepada Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, tandanya kita sementara mempresentasikan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, disitulah orang akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi dengan mempersembahkan seluruh hidup kita, kehidupan yang baik, maka tandanya kita mempersembahkan apa yang baik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita yang baik dan benar kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau begitu bagaimana agar kita dapat mempersembahkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya apa yang kita buat, kita persembahkan lewat seluruh aktivitas kita merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Agar saudara dapat mempersembahkan segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara kepada Tuhan, yang harus saudara lakukan yang pertama adalah bangun kesadaran saudara. Kalau apa yang saudara miliki semua adalah pemberian Tuhan. Saya percaya dengan engkau membangun kesadaran itu, ketika kau punya mobil, kau punya harta, kau punya keluarga, kau punya uang, kau punya kekayaan dan apa saja, kau melihat bahwa itu adalah pemberian Tuhan, maka saya percaya engkau akan mampu untuk mempersembahkan semuanya itu dengan baik kepada Tuhan. Bukan engkau pakai untuk kesombongan, untuk menunjukkan kepada orang bahwa kau hebat dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau bisa mempergunakannya dengan baik dan benar untuk tujuan Tuhan,
maka tanpa kau sadari, kau sementara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu bangun kesadaranmu tentang apa yang kau miliki adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan atau bagaimana caranya supaya engkau dapat mempersembahkan kehidupanmu yang baik kepada Tuhan. Yang kedua, bangun hidupmu selalu dengan mendengarkan dan melakukan apa kata firman Tuhan. Bagaimana kesadaran itu bisa dibangun kalau firman tidak pernah ada dalam hidupmu. Hanya dengan mendengar melakukan firman, itu yang membuat engkau akan punya kesadaran bahwa apa yang kau miliki adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah keraskan hati saat mendengarkan firman. Jangan jadi orang Kristen yang tidak suka dengar firman, tapi firman harus menjadi kesukaanmu. Firman sekali lagi tidak bicara soal Alkitab. Firman tidak bicara soal ayat Alkitab, tapi firman berbicara soal perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika engkau mendengarkan pemberitaan firman, engkau bisa menangkap suara Tuhan. Itulah firman yang engkau dengar, dan itulah yang akan mengubah seluruh kehidupanmu. Yang ketiga, bagaimana caranya agar engkau dapat terus hidup, mempersembahkan seluruh hidupmu menjadi persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, memberi hidupmu untuk terus dituntun oleh Roh Kudus. Kita bersyukur ketika kita memiliki Roh Kristus, kita diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk membantu mendewasakan Roh Kristus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan bagi kita untuk membawa kita semakin hidup mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Nah, oleh karena itu, kalau kita terus memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita untuk melihat siapa kita di dalam Tuhan, untuk melihat bahwa hidup kita semua adalah pemberian dari Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, saya percaya 3 hal ini kalau saudara lakukan di dalam seluruh kehidupan saudara, maka engkau akan dapat menjadi orang Kristen yang bukan saja percaya kepada Kristus, tapi engkau sanggup untuk mempersembahkan seluruh kehidupanmu menjadi persembahan yang baik, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah hari-hari hidup kita akan tahu siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kita miliki, kita akan sanggup untuk mempersembahkannya sebagai persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu mengajari kami untuk kami mampu mempersembahkan seluruh kehidupan kami dengan baik dan benar hanya kepada Tuhan. Karena kami sadar apa yang kami miliki adalah pemberian Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Sehingga biarlah dalam seluruh kehidupan kami mampu untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami yang baik dan benar kepada Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus diberikan bagi kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami mampu memberikan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang baik dan benar kepada Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun kami untuk mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Kau terus bekerja dalam hidup kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mampu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi semua pemirsa Klavos, Tuhan memberkati hidup mereka, apapun yang mereka alami sekarang. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka juga dimampukan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan mereka dengan apapun yang mereka miliki. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.